Hidup itu emang kocak ya pemirsa. Gak ada angin, gak ada hujan. Nasib Rizky Febian dan Andre Taulani tiba-tiba hampir serupa. Rizky Febian harus menelan pil pahit. Gegara isbat nikah yang ia dan Mahalini ajukan ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasannya karena wali nikah yang ditunjuk Iki dan Lini saat itu nggak memenuhi rukun nikah. Kan kalau contohnya pernikahan kurang syarat atau kurang rukun, itu bukan syarat ya, kurang rukun nikahnya, berarti kan pernikahannya jadi tidak sah. Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Begitupun dengan Andre. Permohonan cerai Andre Taulani terhadap istrinya Erin lagi-lagi ditolak oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Alasannya pun itu-itu aja. Dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Andre dianggap nggak terbukti. Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Andre Taulani. Perselisihan pertengkaran antara Andre dan istrinya tidak terbukti. Kalau memang Andre-nya merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, beliau sebagai pembanding bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Sementara Andre masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Lini dan Iki sementara ini belum bisa berbuat apa-apa kecuali nikah ulang. Karena itu, Lini pun disebut-sebut kepikiran sampai jatuh sakit. Gimana gak sakit coba? Mereka dianggap sudah hidup bersama selama 6 bulan tanpa adanya tali pernikahan. Belum lagi, Lini juga diduga sudah berbadan 2. Kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab, dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Sebetulnya Rizky nggak salah, keluarga dia sudah nyerahkan, dia mah tidak tahu menahu, taunya beres, sudah lengkap semuanya. Nah itulah kalau secara hukum ya, ketika orang itu tidak tahu, bisa tidak bisa dihukumi dia. Senasib dengan Andre, yang gugatan cerainya kepada Erin berujung alot. Proses cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven juga diprediksi bakal alot. Pasalnya baik Baim ataupun Paula sama-sama berjuang keras untuk mendapatkan hak asuh anak mereka Kiano dan Kenzo. Meskipun Kiano dan Kenzo lebih dekat dengan Baim, tapi secara hukum Paula juga berhak mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Yang teranyar, Paula bahkan bikin baper netizen lantaran mengunggah video kebersamaan dirinya dengan Kiano dan Kenzo. Dalam story Instagramnya, Paula juga mengungkapkan kesedihannya lantaran harus pergi ke Belanda untuk urusan pekerjaan. Rumor yang beredar bahwa hak asuh anak itu udah diambil sama salah satu tuh belum kan? Belum, masih proses ini kita. Selalu saya selalu ingat mama, ya selalu kok, saya selalu. Karena Baim aku jadi pergi ke kajian, jadi gitu. Jadi aku bersyukur sih gitu. Entah apa yang terjadi di kalangan selebriti. Mengapa semua seolah-olah tak ingin bercerai? Bukankah mereka menikah atas dasar cinta? Mengapa cinta begitu mudah luntur? Meski pernikahan sudah berjalan belasan tahun. Ya, Asri Wulas contohnya. 17 tahun menikah dan punya 3 orang anak. Asri malah gugat cerai suaminya. Asri bahkan diisukan punya pacar baru. Dan saat ini tengah pelesiran ke New York. Kan itu temanku, lucu banget. Temanku itu punya anak, punya istri loh. Besok kita mau ke rumahnya untuk makan malam. Jadi bukan pacarku ya. Perkaranya terdaftar sejak tanggal 24 Oktober 2024. Yang mengajukan gugatan itu Asri Pramawatinya.
Wah, segitu jahatnya. Itulah luapan tangisan emosional Agus Salim, korban penyiraman air keras yang membuat matanya buta. Wajar aja sih Agus sampai nangis histeris kayak gitu. Karena kesepakatan damainya dengan Pratiwi Novianti yang sudah di depan mata gagal total. Novi memilih walk out alias meninggalkan arena pertemuan di detik-detik akhir lantaran tidak sepakat sepemikiran dengan kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas. Yang endingnya bikin Brian Paneda mundur sebagai kuasa hukum Novi. Uang nggak boleh diambil lagi, pemiliknya tuh nggak boleh mengambilnya. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini, selesaikan keluarga, silahkan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi kedua kali lagi. Atau ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Hari ini adalah hari perdamaian. Bapak selalu bilang sama Agus, mari kita hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Yang merepotkan dan yang membuat ini sulit dan menghancurkan hari ini adalah Novi dan Iri, ya. Yes, sejak awal pertemuan untuk kesepakatan damai, Farhad Abbas dan Novi emang udah saling berselisih pendapat. Apalagi saat Novi menelpon Denny Sumargo dan gak bisa hadir dalam acara tersebut. Silakan Bang Denny. Ini kita belum pernyataan pers, tapi ini lagi Udah ikut. ya, cakap-cakap sih. Tapi banyak media di sini Bang, silakan Bang. Uang kasih itu, dan kami ada di donatur yang menonton podcast saya. Itu bukan punya Mbak Novi, bukan punya yayasan, bukan punya Panama, juga bukan punya Agus ataupun keluarganya. Tadi bukan punya kamu juga. Untuk saat ini, saya yang bisa memberikan statement sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya untuk semua pihak. Yang pertama, saya menjaga amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Ini Denso ini mau cari gara-gara aja dari kalimatnya. Maaf, dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena damai itu harus dilibatkan. Ya walaupun Agus salah, sekali lagi Agus minta maaf. Karena gara-gara Agus kekisruhan ini terjadi. Agus Salim emang kayaknya drama banget ya. Sebelum nangis histeris gara-gara gagal total dapat uang donasi, Agus juga nangis kegerungan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah selesai bersaksi dalam kasus penyiraman air keras dengan terdakwa Aji. Karena kecewa sama keterangan terdakwa yang memutarbalikkan fakta. Sudah kita serahkan kepada hakim ya. Dengan hukum yang bicara. Aksi Agus yang nangis gegerungan itu bahkan sampai ditegur kuasa hukumnya sendiri loh. Duh, drama apa lagi yang sedang kau lakoni, Gus Agus? Emang ya netizen plus 62 selalu di luar prediksi BMKG. Melihat Agus Salim yang nangis gegerungan kayak bocil, bukannya simpati, malah pada ngejulitin berjamaah. Seumur hidup baru kali ini saya lihat orang penuh drama seperti Agus. Benar-benar memuakkan. Gak ada sedihnya, Gus. Orang lihat air matamu karena orang udah males dengan sinetron ini. Kapan tamatnya kisah ini? Euforia pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 secara serentak di seluruh Indonesia memang sukses bikin heboh para warga masyarakat yang sedari pagi sudah berbondong-bondong melangkahkan kakinya ke TPS demi memberikan hak suara.
Tapi, nggak cuma para warga masyarakat aja loh yang antusias bangun pagi buat nyoblos ke TPS. Tapi sederet selebriti tanah air juga gak mau ketinggalan memberikan hak suara mereka. Sekaligus menginspirasi para fans agar turut menggunakan hak pilih demi masa depan daerah masing-masing. Bahkan di antara mereka ada aja tingkah randomnya untuk menuju TPS masing-masing. Pedangdut Ayu Ting Ting misalnya, Sultan Depok ini rela lo bangun pagi-pagi buat ke TPS demi menyuarakan hak pilihnya di pilkada. Kompak dengan pakaian serba biru, Ayu benar-benar tampil sederhana, menggunakan sendal jepit bersama Ayah Ojak dan Umi Kalsum. Tete hari ini kompak banget, bajunya biru-biru. Karena kan kita kalau nggak kompak, ntar dikeluarin dari akte keluarga ya. Cuma tadi yang pertama pakai warna ya ayah, jadi semuanya. Lihat Siva biru, ibu biru. Masa gue merah kan gue ditendang dari rumah. Selalu kalau anak ayah tuh dua-duanya anti golput. Golput itu keluar dari negara Indonesia. Semoga Depok lebih maju, ada perubahan jadi lebih baik. Dimanapun itu pasti pengen semua tempat atau daerahnya pasti pengen berubah jadi lebih baik kan. Siapapun yang menang nanti ya semoga ada perubahan lebih baik lah untuk kota Depok pasti. Menjunjung tinggi anti golput, Ayu Ting Ting juga mengajak para kaum milenial dan Gen Z untuk menyuarakan hak pilihnya demi Indonesia yang lebih baik lagi. Pada nyoblos belum nih, wawancara aja. Parah banget golput. Kan kerja dulu. Parah banget. Kerja dulu. Parah. Tak hanya Ayu Ting Ting yang santuy pakai sendal jepit ke TPS, Sultan Andara Raffi Ahmad bersama sang istri tercintanya Nagita Slavina mendadak bikin heboh warga Andara. Negara datang ke TPS 01 untuk Pilkada Depok, berboncengan dengan gigi menggunakan sepeda motor ikonik skuter. Ini pilkada serentak di seluruh Indonesia, jadi semuanya harus damai. Sudah waktunya hari ini kita nyoblos di KPU. Jadi RT di mana Pak? RT 02, RT 03. Di 03, RT 02, RT 1, gabung yang satu. Ya, pokoknya salam semua untuk semua para petugas ketertiban TPS di seluruh Indonesia, sehat-sehat semua. Kita kawal pemilu pilkada ini damai. Hari gini saat biaya nikah semakin mencekik leher, lalu dapat hadiah nikah secara gratis, siapa yang gak mau coba? Seperti pasangan asal Depok dan Citayam ini, kedua pejuang akad ini benar-benar gak nyangka terpilih sebagai pengantin nikah gratis. Program baru GTV yang akan mulai tayang hari ini pukul 18 WIB. Seneng banget sih, nggak nyangka juga gitu bakalan kayak gini. Bisa dirayakan dengan mewah seperti ini. Iya. Suasana hati Jihan dan Reza benar-benar campur aduk. Rasa haru dan bahagia terpancar jelas di wajah mereka. Impian bisa duduk di pelaminan dalam busana pengantin yang mewah, pelaminan yang indah dan megah, benar-benar jadi nyata berkat nikah gratis. Sebagai host nikah gratis, pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya sampai ikut merasakan haru dan bahagia pula. Kayak tadi aku juga kayak sampai yang netesin air mata gitu, kayak ampun bahagia banget ya. Jujur aku nggak nyangka ternyata syutingnya itu memang seharu itu gitu, karena salah satu kenapa kita ambil program ini juga sebenarnya kan ya mulia banget ya bisa menikahkan dua belah pihak. Mereka ini adalah pejuang akad yang ingin segera naik ke pelaminan tapi banyak halangannya. Tapi di sini semua halangan pasti ada jawabannya. Pernikahan impian dijamin beres tanpa beban. Episode baru nikah gratis di GTV.